Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz, kelas 11 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berkesempatan untuk mempelajari materi berikutnya ya insya Allah akan kita simak beberapa menit ke depan. Dan jangan lupa siapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya serta buku modulnya, dan juga jangan lupa tugas-tugas dan kontraknya seperti biasa. Mari kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustaz, setelah pekan lalu kita mempelajari tentang bab ukhuwah, lebih tepatnya adalah menyikapi muslim yang bertikai. Hari ini kita masih dalam bab ukhuwah, tetapi tentang akhlak-akhlak tercela yang merusak ukhuwah. Minggu lalu kita mempelajarinya, yaitu dalil Al-Hujurat surah ayat 9 dan 10, dan sekarang lanjutannya Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kita langsung lihat ke dalam ayatnya. Nah, kita lihat di ayat 10. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak Ustaz, ini adalah ayat dasar, dalil yang mendasar bagi kita untuk mengetahui akhlak-akhlak apa saja yang tercela yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya. Jadi ini adalah ayat dasar yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Mungkin pasti ya, saya yakin antum-antuna semua memiliki teman, memiliki sahabat, apakah itu bisa saudara juga. Mungkin pernah clash atau pernah terjadi gesekan-gesekan ukhuwah. Apakah pernah tidak saling sapa dalam berapa hari misalnya, atau saling menunggu siapa yang mau duluan minta maaf, atau bisa saling gengsi siapa yang harus minta maaf duluan. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita dan bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri, bahkan bisa terjadi antara dua saudara kandung ya. Nah, jadi clash-clash tersebut tentu biasanya bisa muncul karena suatu pemicu. Banyak pemicu-pemicunya, dan di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan, Allah mengantisipasi kita agar kita tidak terjebak pada pertikaian-pertikaian itu dan tidak rusak ukhuwah kita. Nah, disinilah Allah antisipasi kita, inilah dia akhlak-akhlak tercela yang bisa merusak ukhuwah. Kita langsung ya lihat kembali ke ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini yang diingatkan lagi-lagi orang yang beriman. Kita semua insyaallah orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kamu menghina. Yaskhar itu menghina atau merendahkan orang lain, ya, mengejek atau bisa mengolok-olok juga. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi, ya, mana tahu, asa ayyakunu khairan minhum, yang orang yang diejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Ya, begitu pula disamakan di sini Allah khusus mengatakan wala nisa'um min nisa'in. Janganlah juga antara seorang perempuan atau sekelompok perempuan dengan sekelompok perempuan yang lainnya.
Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi perempuan yang suka mengolok-olok, mengejek atau merendahkan orang lain lebih baik daripada orang yang direndahkan. Di sini bisa jadi menghinanya anak-anak saya karena banyak faktor. Ya, misalnya antum melihat suatu kekurangan daripada diri saudara antum atau teman antum, lalu antum ejek dengan faktor tersebut. Baik itu fisiknya, ya mungkin dia cacat misalnya, atau karena status sosialnya, karena ekonominya, atau mengejek orang tuanya, ya sering sekali di tataran anak-anak SMP, anak SMA tuh mengejek orang tua, entah apa faedahnya gitu. Nah ini semuanya adalah mengejek, merendahkan orang lain, ya misalnya nampak kawan kita kulitnya hitam, lalu kita panggil gosong, nah kan nauzubillah ya, tidak boleh. Oh ternyata kawan kita rambutnya pendek, kita panggil botak. Ini terjadi ya anak-anak Ustaz. Nah jangan ini sampai terjadi pada diri kita. Nah itu, atau kalau yang perempuan apa, misalnya jilbabnya misalnya lusuh, bajunya lusuh, ya mungkin karena ketidakmampuannya untuk membeli baju baru. Lalu ada orang lain atau anak lain yang sangat tidak bisa dikendalikan lisannya, dia bilang gembel katanya. Nauzubillah ya, itu bukanlah akhlak orang yang beriman. Nah, anak-anak saya yang dimuliakan Allah, janganlah kita mengejek ya, atau menghina orang lain. Dan dosa akhlak tercela berikut itu yang pertama, itu dicatat ya. Yang pertama adalah jangan menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Berikutnya dosa atau akhlak tercela yang berikutnya menurut aku adalah wala talmizu anfusakum. Janganlah saling mencela. Jangan kita saling mencela ya, mengejek juga. Mencela ini apa banyak yang kita cela dari dirinya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, ini sering sekali terjadi ya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nama kawan kita namanya misalnya apa ya? Abdul misalnya, Abdurrahman misalnya. Lalu dipanggil Dul. Itu gelar yang mungkin dia tidak senang. Tentu kita harus memanggil dia dengan panggilan yang paling dia senangi, ya. Atau teman kita itu badannya pendek, kita panggil cebol misalnya, ya. Janganlah saling memberi gelar-gelar yang buruk. Nah, bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan, seburuk-buruk nama adalah dekat kepada kefasikan setelah dia beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat setelah dia tahu ini, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Allah menetapkan dia sebagai orang yang zalim. Tapi lihat penggalan ayat yang sebelumnya tadi. Orang yang melakukan akhlak-akhlak tercela ini dekat kepada kefasikan. Ya, dekat kepada kefasikan, dan fasik itu sangat dekat sekali juga dengan kekafiran. Ya, jadi ini orang beriman, ini fasik, fasik dengan munafik itu juga mirip-mirip, fasik, munafik, lalu kafir. Berarti kalau misalnya dia ini beriman, kalau dia dekat kepada kefasikan, tentu dia juga dekat dengan pada kekafiran. Ya, jadi asal katanya fasik itu fasako, itu adalah perbuatannya, dan fasik itu adalah orangnya, orang yang suka melakukan kefasikan. Orang yang melakukan kefasikan itu adalah seseorang. Seseorang bisa disebut fasik apabila dia melakukan sesuatu secara sadar, melakukan dosa secara sadar. Dia tahu tapi dia lakukan terus. Dia nggak dengar apa yang dinasihati oleh kawan-kawannya, oleh ustadz-ustadznya. Dia tahu itu salah tapi dia lakukan terus. Nggak mampu dia menghentikan dirinya sendiri. Nah, hati-hati ya. Jadi kita tahu ini mengejek orang itu nggak bagus, kita memberi gelar orang itu tidak bagus, mencelanya juga tidak bagus, tapi kita lakukan terus padahal kita tahu itu tidak bagus. Itu bisa dekat pada kefasikan. Bahkan tidak secara bahasa dikatakan awalnya fasik itu, fasako itu seperti anak-anak Ustaz, buah kurma yang hampir keluar dari kulitnya. Ya, jadi kalau kita lihat kacang itu kita rebus misalnya, kalau kita pencet aja kacang itu kan keluar aja deh bijinya di dalamnya itu kacangnya. Kalau misalnya kurma tadi kan tidak, beda. Tapi kalau kurma itu kalau dia sudah setengah keluar dari kulitnya dia mudah sekali jatuh. Jadi kalau orang sudah dianggap fasik itu mudah sekali jatuh kepada kekafiran. Jangan kita sampai melakukan hal-hal yang
tercela ini. Ketiga ya. Jadi di ayat yang ke-10 ini ada 3 akhlak tercela. Afwan, ayat yang ke-11 ini ada 3 akhlak tercela yang tidak boleh kita lakukan karena ini bisa merusak ukhuwah sama kita. Ya, misalnya nih antum memanggil kawan antum tadi cebol misalnya. Mungkin dia secara wajahnya dia bisa tertawa, mungkin dia tertawa karena dia diajak cebol gitu. Tapi kita nggak tahu isi hatinya ya. Nah, kita nggak tahu isi hatinya, apakah dia dendam, apakah dia dendam itu bukan sifat yang bagus. Tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak dendam kepada kita, karena itu adalah amalan hati. Kalau dia hatinya sudah tersakiti, meskipun antum minta maaf sama dia, ya, meskipun dia maafkan pun, tapi mungkin bekasnya masih ada. Nah, jadi usahakanlah kita tidak pernah menyakiti orang lain, meskipun hanya bercanda. Berikutnya ayat yang ke-12 adalah ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, hindarilah kebanyakan daripada prasangka. Ya, prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm, sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Ustaz jelaskan ya, prasangka itu anak-anak Ustaz adalah kita tidak boleh berprasangka buruk, terutama yang kita kenal dengan ada yang prasangka baik itu husnuzon, dan yang prasangka buruk adalah suuzon. Kita tidak boleh melakukan suuzon, ya, meskipun kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang sangat tercela misalnya, kita tetap harus berusaha mengedepankan husnuzon kita. Kalau kita tidak mampu berhusnuzon, kita tabayun dulu kepada teman kita. Kenapa antum seperti itu? Saya kasih contoh mudahnya. Si A keluar dari bioskop bersama seorang perempuan, misal ya, antum punya teman laki-laki, ini sesama laki-laki, dia punya teman, dia melihat temannya itu keluar dari bioskop dengan seorang perempuan. Lalu dalam pikiran kita apa? Prasangka kita apa kira-kira? Ya, nggak tahu kita. Prasangka kita, wih, dia jalan sama yang bukan mahram, kan nggak tahu kita. Wih, nonton berdua, kita nggak tahu sama sekali. Ngapain dia ke bioskop? Dilihat di jadwal bioskop yang barusan ditonton itu rupanya film cinta-cinta pula. Itu prasangka kita bermain. Yang menghasut itu siapa? Adalah setan, ya, ada setan. Nah, kita jangan sampai berprasangka buruk dulu. Tetap kita kedepankan husnuzon. Banyak dalil yang mengatakan bahwa kita carilah 70 alasan. Carilah 70 alasan yang menyebabkan kita harus husnuzon kepada saudara kita tadi. Ya, mana tahu dia tersesat di mall, akhirnya salah ke bioskop, dia tidak nonton rupanya. Wah, nggak mungkin lah misalnya gitu kan. Oh, ternyata siapa ini yang perempuannya ini? Dia kan anak tunggal. Kenapa dia bawa perempuan? Dia nggak punya saudara, nggak punya saudara kandung. Nah, jadi perlu kita pikirkan itu. Jangan sampai kita suuzon. Oh, mungkin dia itu adalah sepupu dia. Oh, mungkin itu saudara sesusuan dia sehingga dia menjadi mahram. Ternyata setelah ditabayun, oh ternyata dia di mall bersama saudara sesusuannya memang, dan dia bukan masuk bioskop, bukan nonton di bioskop, tapi dia mungkin ngambil uang, mungkin dalam bioskop itu di dalam bagian depan bioskop itu mungkin ada ATM mungkin ya. Nah, hanya ada di sana, ngambil uang di sana sehingga dia keluar dari bioskop. Nah, itulah gunanya juga kita tabayun kepada saudara kita. Nah, itu diutamakan kita untuk berbaik sangka. Ya, kalau tidak mampu kita berbaik sangka, kita tanya kepada saudara kita itu langsung, kenapa antum kemarin kayak gini? Jadi jangan tanyakan ke orang lain yang juga tidak tahu. Kalau misalnya kita tanyakan ke orang lain, ternyata orang itu juga, yo ngapu, malah tambah parah prasangkanya nanti, gitu ya. Atau antum melihat teman antum gonceng 3 gitu, ya, gonceng 3 dengan perempuan. Nah, ini ambil contoh mudahnya seperti itu kan sudah parah sekali. Tapi saking diutamakannya tuh berbaik sangka, kita cari alasan-alasan apa ya? Itu tuh kira-kira siapa? Oh, mungkin adiknya, ya, mungkin siapanya lah gitu. Atau mungkin dia lagi membantu orang habis jatuh kecelakaan, ya, kondisi darurat dan lain-lainnya. Nah, usahakanlah kita berbaik sangka. Dan kalau memang kita peduli dengan saudara kita tadi, kita tanyakan langsung kepada dia. Afwan, kemarin Ana melihat antum goncengan, Ana takut berburuk sangka nih. Nah, kira-kira itu siapa? Kalau Ana boleh tahu, kalau ternyata itu memang salah, oh iya
ya berarti dia ngaku salah. Tapi kalau ternyata oh ya Afwan, kemarin ana ini bawa sepupu, ini dia saudara sesusuan mahram kok gitu. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi ini akhlak yang keempat ya. Ini akhlak yang tercela yang keempat, janganlah kita berburuk sangka. Akhlak yang tercela yang kelima ya, ini kita tidak panjang-panjang materi ini anak Ustaz, karena ini cukup jelas ya. Wala tajassasu ya, wala tajassasu. Afwan, tadi ya tentang inna ba'daz zanni ism, sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka itu adalah dosa. Jadi lebih baik kita tidak banyak berprasangka ya. Nah, karena kebanyakan dari prasangka, kita lihat prasangka itu adalah dosa. Namun ada adab ya, nah Ustaz, adabnya itu begini. Daripada menyebabkan orang berprasangka kepada kita, lebih baik jangan kita melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka orang lain. Seperti goncengan tadi, seperti berdua sama saudara sesusuan tadi. Ya kalau enggak, kenapa harus sama dia gitu jalannya, atau apakah terpaksa betul gitu. Nah, usahakan tidak usah lakukan, karena bisa menimbulkan prasangka di orang lain. Prasangka itu tidak boleh ya, lagi-lagi, tapi kita tidak bisa memaksa orang tidak berprasangka kepada kita. Rasulullah SAW pernah berjalan di malam hari bersama seorang perempuan. Lalu ada seorang sahabat melihat Rasul di malam hari dari jauh. Lalu sahabat tadi ini, ngapain Rasul sama seorang perempuan? Sahabat tadi dia, bayangkan sahabat Rasul yang tidak mungkin berprasangka buruk kepada orang yang paling mulia, tapi dia langsung lari sahabat tadi. Ternyata Rasul melihat sahabat tadi dan Rasul kejar gitu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tadi, aku takut engkau berprasangka kepadaku. Ya, kata Rasul, aku kasih tahu kepada kamu nih bahwa dia adalah istriku, kata Rasul. Ya, nah jadi bayangkan Rasul orang yang paling mulia saja mengklarifikasi aktivitasnya kalau dilihat orang lain. Dia membawa perempuan di malam hari keluar rumah, nah ternyata itu adalah istrinya. Ya, bayangkan Rasul saja mengklarifikasi seperti itu, apalagi kita yang bukan orang mulia saja sangat mudah orang berprasangka. Ya, sahabat tadi malah dia tersanjung. Wahai Rasul, tak mungkin aku berprasangka kepadamu. Ya nggak apa-apa, nanti setan bisa menghasutmu, kata Rasul. Ya itu. Nah, wala tajassasu. Tajassasu ini anak-anak Ustaz adalah, mungkin kalau di pesantren tidak asing ya dengan istilah jasus ya. Bahkan jasus ini kadang-kadang malah memiliki beban psikis pula dia, beban psikologi. Kalau diejek, oh jasus, ibaratnya adalah orang yang suka ngadu. Padahal jasus itu adalah, kalau di pesantren itu beda tugasnya ya. Tajassasu ini artinya adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dengan sengaja. Kalau jasus itu kan tidak dicari-cari, kalau nampak dia dicatat. Kalau tugas jasus di asrama. Tapi kalau tajassasu di sini adalah sifat orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Si A misalnya sedang dendam kepada si B. Karena saking dendamnya dia kepada si B ini, diikutinya B ini kemana-mana. Dia pergi ke pasar, diikutinya, dicari-carinya kesalahannya. Ya, nah ini dikumpulkan yang kesalahan orang lain. Lalu dia kemana, si B ini lagi pergi naik mobil, pergi ke tempat lain, diikutinya terus. Ini namanya tajassasu, saling mencari kesalahan orang lain. Ini adalah akhlak yang sangat tercela ya, nah Ustaz. Kenapa? Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain lalu diungkapkannya, diumbarkannya ke orang lain, kalau diketahuan sama orang yang kesalahannya dicari-cari tadi, tentu dia tidak senang. Dan mungkin setan akan menghasut dia juga untuk melakukan hal yang sama, cari-cari juga kesalahannya. Akhirnya saling mencari kesalahan satu sama lain. Ya, saling mencari kesalahan satu sama lain. Nah, yang terakhir, yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, janganlah ghibah satu sama lain. Ya. Janganlah ghibah satu sama lain. Kalau kita melakukan ghibah, apa konsekuensinya? Di sini dikatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka ya? Apakah salah satu di antara kalian itu senang memakan daging bangkai saudaranya? Ya, yang pasti tidak disukai. Ya, fakarihtumu, yang pasti tidak disenangi. Jadi kalau orang yang ghibah, orang yang suka menggunjing, menggosipin orang lain, ini disamakan oleh Rasul dengan seperti ibarat kita memakan bangkai ya, daging saudara kita tersebut yang kita ghibahi. Nanti ada Ustaz lihatkan contoh videonya ya.
Nah, ini perilaku yang sangat buruk anak Ustaz ya, saling ghibah, apalagi sudah saling menggibahi, sehingga aib-aib orang bisa nampak jadinya. Aib-aib orang malah tersebar. Kalau orang sudah saling mencari aibnya, saling menggibahi, akhirnya aib itu terbongkar semuanya. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menjaga aib diri kita sendiri dan menjaga aib orang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan ghibah ini anak-anak Ustaz membicarakan keburukan seseorang di belakangnya. Nah, di belakangnya saja tidak boleh, apalagi di depannya. Kalau di depannya itu beda. Saya bedakan kayak gini ya. Antum menghibahi orang lain, si A mengatakan keburukan B kepada C. Ya, ini A, di sini A, di sini B, di sini C. Si A ini membicarakan keburukan B dan dia ngomongnya ke C. Seandainya tahu B ini bahwa keburukan dia diomongin oleh si A dan si C, pasti si B ini tidak senang. Ya, begitu pula dengan kita. Kalau keburukan kita dibicarakan oleh orang lain, pasti kita tidak senang. Ya, sama saja kita seperti orang yang berdua ini, sama saja seperti memakan bangkai daging saudaranya si B tadi. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Bahkan di dalam beberapa riwayat, ghibah ini bisa membatalkan puasa. Ya, ini banyak kisah-kisah tentang ghibah ini ya, anak Ustadz. Berbeda halnya dengan membicarakan keburukannya di depan orang itu, ya, dengan niat untuk untuk mengoreksi kesalahannya. Antum si A, kembali si A dan si B tadi. A memanggil B, kesinilah kata dia. Ana lihat antum nih kayaknya ini ya suka telat bangun subuh ya. Nah, cobalah ubah. Nah, dengan berniat memperbaiki saudaranya, bukan membicarakan ke orang lain. Beda halnya dengan dia ngomong ke C. Si C itu dia kalau subuh gak pernah ke masjid ya. Nah, itu beda, itu ghibah. Ya, tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau dia omongin langsung dengan niat menasihati, itu justru berpahala bagi keduanya. Kalau si C itu dia berubah, si B tadi berubah gara-gara si A menasihatinya, maka akan bertambah pahala keduanya. Ya. Nah, Ustadz, sebelum melihat contoh video yang akan Ustadz berikan, ada yang lupa Ustadz sampaikan bahwa ghibah ini anak Ustadz banyak sekali jenisnya yang sudah dimanipulasi oleh orang. Ya, jadi banyak ghibah ini sudah menjadi entertainment, sudah menjadi hiburan umum dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, contoh di infotainment, orang-orang membicarakan tentang kehidupan artis, padahal kita tidak perlu mengetahui itu. Dan itu sudah menjadi umum, menjadi hiburan. Kita yang menonton pun bisa kena ya, kalau walaupun bukan kita yang membongkar aib-aib atau urusan pribadi rumah tangga orang lain. Nah, jadi kalau kita di keluarganya ada yang hobi menonton itu, ada yang hobi mengupdate tentang informasi-informasi keluarga orang lain, sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi tontonan-tontonan itu adalah ghibah yang dipertontonkan secara umum. Jadi jangan kita terlibat dalam hal itu walaupun hanya sekedar menontonnya. Banyak lagi ya, kadang-kadang tersebut-sebut juga di dalam stand up komedi misalnya. Nah, hal-hal lucu-lucuan seperti itu kadang-kadang membicarakan kehidupan orang lain atau hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang jorok. Nah, itu menjadi bahan-bahan candaan bagi orang lain. Nah, jadi lebih baik kita tidak menonton sesuatu yang seperti itu karena itu tidak mendidik. Di televisi, di channel apapun, kalau ada yang berbau-bau ghibah, membicarakan urusan orang lain, lebih baik, bukan lebih baik, wajib kita hindari. Nah, silakan kita lihat contoh video ilustrasi tentang ghibah yang dibuat oleh suatu channel ini. Silakan menikmati. Iya nih, buset, si Otong orangnya kagak bener banget dah. Pokoknya si Otong udah jelek dah di mata gua. Udah sama bibirnya monyong kayak tapir. Udah dulu. Gua disuruh beli terasi sama mama gua. Yuk, assalamualaikum. Aduh, itu si Ohot keteknya mau kena poti. Dicoba pakai nasi, enak tuh kayaknya.
Lu tahu kagak si Sapri? Ya tau lah. Dia kalau udah ngomong, coba dia mau teringgiling. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Makasih banyak bro, udah berbaik hati menghadiahkan pahala amalan lu buat gua. Saya kira gua nggak tahu. Emosi gua tahu gua digibahin terus. Apaan ya? Gak jelas marah-marah. Emosi gua, Cak. Ada orang gibahin gua terus. Gak bisa gua diemin aja kayak gini mah. Kalau anak kasih saran, mending dia ente kasih hadiah. Loh, kok hadiah? Iya, belum tahu kisahnya. Tapi sorry bro, gua nggak bisa balas gibahan lu. Dan ini bentuk rasa terima kasih gua buat lu. Belum tahu kisahnya. Apaan? Itu ada dulu. Masanya Hasan Al-Basri, orang ada yang gibahin beliau rahimahullah, kemudian beliau kasih hadiah. Kenapa? Kalau orang menggibah, berarti dia ambil dosanya orang yang digibahi dan dia kasihkan pahalanya dia. Terakhir, Allah tutup ayat ini dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah masih membuka pintu taubat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih, kata Allah, Maha penyayang. Jadi setelah Allah jelaskan nih akhlak-akhlak tercela sesama dalam ukhuwah, ya, akhlak-akhlak tercelanya, Allah sampaikan di yang terakhirnya apa? Sesungguhnya innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Maka kita dianjurkan bertaubat kalau kita sudah terlanjur melakukan akhlak-akhlak yang tercela tadi. Nah, oke. Nah, Ustaz, sekarang coba lihat di bukunya. Kita langsung lompat sedikit ke dalam pelajaran dan hikmah. Nah, yang pertama apa? Larangan menghina sesama muslim, sesama mukmin. Jadi ini sudah jelas ya, tidak ada keraguan kita di sini. Kita sama sekali tidak boleh menghina sesama mukmin, karena di ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kita menghina fisiknya, ternyata di sisi Allah dia itu jauh lebih mulia daripada kita. Nanti di akhirat kita malu sendiri kalau kita menghina dia. Yang kedua, larangan mencari kekurangan saudara sesama muslim. Gak boleh kita mencari kekurangannya. Kalau dia punya kekurangan itu pasti. Mencari kekurangan, ini perlu untuk catat, mencari kekurangan seseorang atau mencari kekurangan manusia itu adalah hal yang sia-sia. Adalah perbuatan yang sia-sia, karena semua orang pasti punya kekurangan. Karena mau dicatat sebanyak apapun pasti banyak kekurangan orang lain. Tapi bagaimana peran kita sebagai sesama mukmin itu saling menutup kekurangan orang lain. Kalau dia punya kurangnya apa, kita bantu sempurnakan, kita bantu perbaiki. Ya. Larangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik dan tidak disukai. Ini ya, ini salah yang nomor 3 tadi adalah akhlak tercela yang ketiga. Tidak boleh memanggilnya dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang buruk, yang tidak baik dan tidak dia sukai. Kalau ini sering ditanya nih kalau di kelas ya, Ustadz gimana Ustadz kalau misalnya ana manggil dia dengan panggilan yang misalnya apa misalnya ya, 2000 years later. Ana manggil dia ceper Ustadz, ya, karena dia pendek. Tapi dia senang dipanggil itu Ustadz. Kayak mana Ustadz? Ya, antum bisa bilang senang. Antum tanya ke dia, antum senang nggak? Mungkin bisa jadi dia jawab senang, tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam itu adalah
penghinaan. Orang tuanya ngasih dia nama tentu untuk panggilannya, bukan dengan panggilan nama yang lain. Nah, ini pun kalau memang dia betul-betul ikhlas dipanggil dengan panggilan tersebut, tetap saja tidak baik karena itu sudah ada larangannya. Cukuplah landasan dalil tadi menjadi pijakan bagi kita untuk alasan kita tidak memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Yang keempat, bila terlanjur melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka hendaklah segera bertaubat. Yang kelima, perintah menjauhi ghibah, ya. Yang keenam, larangan saling memata-matai. Ini yang la tajassasu tadi, ya. Kita coba review sedikit yang di dalam buku antum, ya. Tadi kan penjelasan Ustadz, sekarang di dalam bukunya coba dilihat. Ini ya. Perbuatan buruk yang pertama merendahkan atau menghina. Yang kedua adalah mencari aib atau kekurangan orang lain, talmizu anfusakum tadi, akan membalas dan mencari aib orang pertama. Pembuat perbuatan buruk berikutnya adalah memanggil satu sama lain dengan panggilan yang tidak disukai, ya. Tidak akan dapat berakhir dengan mudah kalau misalnya sudah terlanjur memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, itu nanti akan menimbulkan pertikaian, ya, cikal bakal suatu pertikaian, dan mana pertikaian tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dan bahkan akan berakhir dengan sifat fasik. Ini kita berlindung sekali daripada sifat fasik ini karena dekat kepada kekafiran. Para siapa yang terlanjur berbuatnya, lalu dia harus bertaubat dan juga meninggalkan dosa tersebut. Namun bila telah terlanjur sifat-sifat buruk tersebut kepada orang lain, lalu dia tidak bertaubat, maka dia akan mendapatkan label dari Allah sebagai orang yang zalim. Ya, nauzubillah, banyak sekali di dalam Al-Qur'an ancaman-ancaman untuk orang-orang yang untuk orang yang zalim. Berikutnya adalah berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Menyangka sesuatu terhadap orang lain tanpa ada bukti dan dalil yang memadai untuk itu. Nah, jadi ini penjelasan tambahannya ya, Ustaz lupa tadi menyampaikan. Seandainya kita berprasangka buruk kepada orang, zon, ya, kita tidak punya bukti. Meskipun kita bukti, kita masuk ke bab ghibah jadinya. Kalau kita punya bukti dan kita bicarakan perbuatan buruk orang itu di depan orang lain lagi, itu menjadi ghibah. Tapi ternyata tidak terbukti apa yang kita sampaikan itu menimbulkan fitnah. Jadi apapun kemungkinannya tidak ada yang baik. Baik itu benar-benar dia melakukan hal buruk itu, soalnya ya. Misalnya Ustadz membicarakan keburukan si fulan, Ustadz tidak punya bukti, ya, itu menjadi zon, hanya prasangka Ustadz saja, dan itu dosa. Lalu Ustadz membicarakan keburukan si fulan itu kepada orang lain, itu menjadi ghibah. Setelah ditelusuri ternyata buktinya tidak ada, ternyata itu salah, malah berubah menjadi fitnah, ya. Nah, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, ya, lebih kejam daripada membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ya, ini semuanya menimbulkan dosa. Jadi lebih baik ditinggalkan semuanya. Dilarang memata-matai orang lain, bergunjing satu sama lain, ya. Ghibah akan dapat menjadi pangkal kehancuran dan kerusakan suatu kaum. Di akhir perintahnya Allah menginstruksikan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, setelah kita hayati betul ya beberapa nasihat tadi dan tafsir dari ayat tadi, tentu kedepannya kita tidak ingin lagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak tercela dalam bab ukhuwah ini, karena rusaknya ukhuwah, rusaknya silaturahim kita tentu kebalikan daripada keutamaan silaturahim. Silaturahim itu kebaikannya apa? Memperluas rezeki misalnya, memperpanjang umur, itu kan ada ya. Kalau kita merusak ukhuwah tentu kebalikannya, memperpendek umur, mempersempit rezeki, susah. Antum bayangkan antum bermusuhan sama teman antum hari ini si A, si fulan. Nah, ternyata di masa yang akan datang, di 20 tahun kemudian antum melarat, ternyata dia sukses. Tentu mungkin secara manusiawi dia tidak akan membantu antum. Tapi kebalikannya kalau kita ukhuwahnya erat ya,
lalu di kemudian hari ternyata dia sukses, ternyata kita membutuhkan bantuan tanpa kita minta pun pasti dia bantu kita. Itulah memperluas rezeki. Nah, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah. Itu saja mungkin anak-anak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan diaplikasikan, tidak hanya sekedar dicatat tapi diaplikasikan. Mengumpulkan tugasnya lewat link yang sudah Ustadz kirimkan, tidak lagi melalui Japri. Namun kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan terkait ukhuwah ini, ada yang tidak kurang dimengerti, silahkan boleh tanya di kolom komentar boleh, atau melalui Japri di Ustadz juga boleh, atau di grup pun boleh. Tapi kalau mau tanyanya di grup harus di jam pelajaran ini, ya, jangan sampai di pelajaran yang lain. Itu saja. Aku lupa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.